Deka jangan stres. Enggak. Oh, udah mulai. Enggak stres kok aku, cuman ini aja. Kan emang kayak gini kayak stres ya? Enggak. Kalau gini, eh oke. Jadi, tapi sebelum mulai aku mau kasih 2 poin sebelum kita mulai. Yang pertama, nggak tahu ya, mungkin karena udah umur, aku juga ya dikit lagi udah mau 31, terus aku ngelewatin banyak kejadian. Bukan kejadian sih, kayak ya jalan-jalan atau kemanapun, apa momen gitu. Aku ngerasa eh itu tuh nggak bisa diulang sih. Kayak pertemuan hari ini, ada berapa orang sih di sini? Ada 11 orang, itu tuh nggak bisa diulang. Momen-momennya, ngobrolnya, apa, diskusinya. Aku ngerasa ini tuh nggak bisa diulang. Jadi aku makin kesini makin ngerasa, hmm, ya makin menghargai sih. Begitupun aku ngajak kalian sih untuk menghargai setiap pertemuan kita. Karena aku ngerasa pertemuan hari ini, Rabu, mungkin cuman 90 menit paling lama, itu tuh nggak bisa diulang. Jadi ya hadirlah dan nikmatin lah gitu. Siapa tahu Tuhan bekerja di pertemuan ini. Terus yang kedua, oh, FYI sudah 10% dari 2025, 2026, jadi nggak kerasa. Mungkin terakhir aku ingat memoriku di sini cuma Natal Home Nusantara 3, ternyata kita sudah melewati 10% dari 2026. Ya balik lagi sih, jadi ya nikmatin momen di pertemuan ini. Hmm, Oke, jadi aku sebenarnya ini sih kan minggu lalu walaupun aku nggak datang, aku dengar dari teman-teman breakout room, terusnya cerita setiap kejadian, setiap kesulitan, curhat-curhat gitu. Dari siapa ya? Dari Kevin atau dari pas kemarin rapat ya? Ya aku denger lah cerita-cerita itu ya, pergumulan kalian gitu. Tapi aku pun pribadi sebenarnya melihat juga pergumulan di teman-temanku pun juga pelayanan di pemuda ya. Udah lumayan lama. Aku tuh sering banget mendengarkan cerita atau kesaksian teman-teman, kayak ada beberapa temen nih, dan itu aku ngerasa itu mewarnai. Ya misalnya aku punya teman, dia struggle, dia berjuang, dan dia punya iman yang besar sih. Kayak mungkin dia merasa dia lagi ngedownnya, mungkin lagi pengen mengakhiri hidupnya, dan dia dengan iman yang besar itu, eh, dia bisa lewatin itu. Kayak kemarin aku inget memoriku soal Civani yang dia bisa melewati masa-masa sulitnya saat papanya pergi pun, itu aku merasa terinspirasi juga ya. Kayak itu aku melihat orang-orang ini punya iman yang besar. Hmm, kayak ya, kayak misalnya mungkin beberapa kali aku ingat gitu teman-temanku yang kayaknya rasanya aduh kayaknya nggak jelas nih hidup ini mesti gimana, tapi dia punya iman yang besar, dia tetap teguh pada imannya, dan dia bisa lewatin itu. Dan itu menginspirasiku sih. Kadang-kadang aku ngerasa aku yang dari kecil Kristen pun kayak, oh kayaknya gue nggak bisa punya iman sebesar ini sih. eh Ya lumayan menginspirasi sih. Tapi sampai akhirnya aku menemukan sih di kecenderungan orang itu ada dua soal iman ya. Yang pertama itu power up, di mana dia eh, memaksakan diri mengandalkan Tuhan. Misalnya eh, udah ngedol, waduh udah nggak jelas nih arahnya kemana, tapi dia paksa diri dia untuk percaya, untuk sungguh-sungguh, karena dia yakin, dia percaya dengan menjaga imannya dia bisa mendapatkan hal yang lebih baik dari iman dia. Ada juga yang eh, mungkin kayak udah nggak jelas nih, aduh, eh, karirku udah begini-gini aja, stuck-stuck gini aja, tapi dia tetap percaya
dengan imannya, ya dia bertahan sih. Terus kalau aku ingat diriku, kadang-kadang orang-orang yang imannya kuat itu juga kadang-kadang juga mempengaruhi orang itu untuk tetap ini ya, tetap punya iman yang kuat. Kadang kayak misalnya contoh, kamu kamu ini ya apa namanya, masalahmu eh, sulit gitu. Oh mungkin kamu imannya kurang, kamu harus lebih percaya. Ayo dong, bantu pelayanan Tuhan. Ayo bantu pekerjaan Tuhan. Ayo memberi lebih untuk Tuhan. Orang-orang itu memaksa kita untuk punya iman yang dinaikin gitu, power up gitu. Dan aku pernah juga sih kayak misalnya eh, curhat dikit kayak misalnya soal jodoh kayak, oh, Nil, lu tuh kurang doa, kurang beriman, kurang berharap gitu, kurang rajin. Padahal kalau mikir, gila kurang rajin apa yuk? Kadang-kadang weekend pun isiku cuma gereja doang. Ya, tapi ya orang-orang itu membuat merasa iman itu harus dinaikkan gitu, power up. Karena aku suka dibilang kamu tuh kurang ini nih, kurang berdoa, kurang baca Alkitab, kurang sungguh-sungguh. Nah, sehingga kamu ini kan belum dapat jodoh gitu. Itu sisi satu ya, power up. Terus ada juga yang di sisi sebaliknya, ketika merasa ditinggal, ketika apa yang dia inginkan itu nggak tercapai, dia melakukan sebaliknya. Dan aku suka lihat itu ke beberapa temanku, bahkan ke teman-teman pelayananku. Kayak misalnya dia rajin, dia semangat, tapi ada satu momen yang dia bisa berbalik gitu. Kayak ada beberapa temanku yang ya dia semangat, terus ya hilang, terus tiba-tiba aku lihat di IG-nya kayak, pacarannya udah kerudungan gitu. Itu kayak aku pun nggak habis pikir ya. Tapi pun itu menurutku realita di diri kita ya. Kita merasa, aku ngerasa sih kayak dulu aku semangat. Aku pun punya potensi untuk power down, bisa berbalik 180 derajat. Kayak "Oh, udahlah, nggak ada harapan, there is no hope. Udah nggak ada inilah, apalah, maksudnya kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebiasaannya, dan yang tadinya rajin itu bisa berubah 180 derajat, 180 derajat. Orang-orang ini dipengaruhi sih sama situasinya sih kadang-kadang ya. Dan bisa memberi yang terbaik kalau situasinya sedang tidak baik. Mungkin ya kayak kadang-kadang ada juga yang merasa daripada mental gue terganggu, mendingan gue menyelamatin mental gue. Jadi ya dia menurunkan standar imannya dan demi ya alih-alih kesehatan mentalnya mungkin ya. Nah itu power down. Nah dari dua contoh ini, power up dan power down, aku ngerasa itu dua hal yang kurang ideal ya. Misalnya ada orang yang dipaksa untuk imannya di up gitu, up supaya dia tetap punya iman yang teguh dan bisa menyelesaikan masalahnya. Itu pun aku lihat juga nggak selamanya baik. Ada juga yang power down ya jelas ya salah karena meninggalkan Tuhan. Tapi aku baca di Yakobus, Yesus tuh menawarkan respon yang lebih baik. Jadi aku mau baca hmm, di surat Yakobus, boleh di copy paste di Yakobus 1 ayat 2. Kita akan baca ayat per ayat dan gimana Tuhan mengajarkan kita bagaimana respon kita terhadap setiap situasi yang ada. Boleh, admin, aku soalnya lagi baca catatanku. Yakobus 1, kalian bisa baca di teks chat ya. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini dari ayat 1 ini, aku belajar sih bagaimana, oh enggak, baik dulu. Surat Yakobus ini ditulis untuk orang Kristen, keturunan Yahudi yang tersebar di Palestina, yang lagi ngadapin perjuangan kemiskinan, penindasan. Jadi surat ini ditulis buat mereka. Dan Yakobus menulis seperti itu kayak, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dari kata anggaplah ini kan kayak kita diajak untuk merubah cara pikir kita dari masalah ya masalah. Kalau kita hari ini lihat kayak, ah lagi apes aja nih hidup,
oh lagi ada masalah nih. Tapi Yakobus tuh mengajarkan kita untuk mengubah cara pikir kita kayak yang dari masalah ya masalah menjadi suatu kebahagiaan. Sebenarnya kalau kita baca satu ayat ini agak aneh ya, kayak lo kok punya masalah, lo lagi susah kok dibuat happy aja itu kan kayak gila ya. Kadang-kadang kayak kita lagi sedih terus kelihatan ketawa aja kelihatan aneh banget. Tapi Yakobus menulis itu mengajak kita untuk mengubah cara pikir kita dari yang masalah adalah masalah, jadi masalah adalah kebahagiaan. Nah, di ayat selanjutnya itu ada alasannya kenapa. Boleh dipaste lagi Kak Thomas ayat kedua, ayat ketiga sorry. Sambil baca. Aku baca ini sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kenapa kita mesti eh, semangat terhadap merespon suatu menjadi suatu kebahagiaan terhadap masalah yang kita punya? Karena ya bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Bentar, aku baca catatanku. Karena iman membutuhkan ketekunan. Ketekunan lahir dari pencobaan. Ada tuh di ayat Ibrani, kalau iman, apa Ibrani itu ya Kak Tom? Boleh buka? Ibrani 11 ayat 6. Nah, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya. Jadi ya, kenapa kita harus anggap itu suatu kebahagiaan? Karena ya bahwa iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan, karena ya memang kita ini harus diuji sih. Hmm, Oke, next. Oke, gini. Hmm, kenapa iman kita mesti diuji? Aku mau balikin ke ini deh, teman-teman. Kenapa kita mesti diuji? Boleh aku lempar Kak Thomas? Oke. Untuk level, Halo, untuk tahu level kita udah seberapa. Oke, betul. Ya, Kak Tom, menurutmu kenapa iman kita mesti diuji? kalau iman perlu diuji itu ya karena Mhm. kalau kita nggak diuji, ya kita nggak kelihatan, maksudnya tidak tidak valid gitu loh. Contoh kayak kamu misal apa ya? Contoh misal karena itu lulusan sarjana teknik katakanlah begitu. Berarti kamu harus seleksi pekerjaan, kamu harus diuji. Kamu tuh abal-abal sarjana bayaran atau betul-betul kamu belajar teknik kayak gitu. Nah, Tuhan juga ingin tahu hatimu ini betul-betul mencintai dia atau enggak ya dengan cara kamu menyikapi masalah-masalah hidup kayak gitu. Itu kan yang nggak bisa kita bohongin. Kalau sekedar kata-kata, sekedar ucapan kan bisa manipulatif ya. Tapi sikap kita menghadapi masalah itu kan tidak bisa manipulatif. Maka dari itu Tuhan ingin membentuk kita, mematangkan lewat ujian-ujian itu. Oke, oke. Kak Niko, gimana Kak Niko? Pengantin baru, menurutmu apakah pernikahanmu perlu diuji? Eh, Kayaknya akan diuji dengan sendirinya sih, bukan perlu diuji. Hmm, hmm.
Tapi menurutmu kenapa perlu diuji? Eh, Kayaknya kalau menurut aku kayak tadi ya pertanyaan Kak Deka ya kenapa iman perlu diuji kayaknya kalau menurut aku sih ya untuk membuktikan iman itu ada pada diri kita sih karena kan kayak misalkan tadi contohnya Hmm, ya kayak aku nih misalkan aku sarjana matematika nih ya aku untuk aku mendapatkan gelar sarjana matematika aku harus diuji gitu kalau misalkan aku nggak diuji ya nggak dapat gelar sarjana matematika hebat kata kayak orang bisa aja ngeklaim semuanya sarjana matematika tanpa ujian kan nggak mungkin kan jadi emang harus diuji gitu supaya membuktikan kalau aku punya sarjana matematika. Nah, begitu juga kayak iman mungkin ya. Jadi kayak iman itu perlu diuji kayak membuktikan kalau kita tuh punya iman gitu kan. Kalau nggak diuji ya semua orang betul. bisa ngeklaim beriman gitu kan. Padahal kan bagi Tuhan itu kayaknya nggak beriman deh. Iya, Kayaknya gitu ya. memang. Koreksi kalau salah. Iya, iya. Betul, 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 betul. Nah, iman tuh perlu diuji sih, memang. Dan karena iman apa? Uji itu menghasilkan ketekunan yang mungkin kita ditulis itu ya untuk tahu level kita sudah sampai mana. Tapi aku pun setelah aku hayati, aku jalanin, aku ngerasa kenapa iman butuh diuji karena aku ngerasa kita sering terjebak di kita dapatin iman kita atau imanku ada iman yang palsu. Aku ngerasa apa yang aku tanam, ya, kepercayaanku yang aku lakukan itu ternyata palsu. Kayak gini contoh, hmm, kayak misalnya aku berkarir, berkarir, terus aku setia di situ di perusahaanku, uh, terus aku mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaanku. Aku percaya Tuhan itu yang utama. Aku sambil bekerja, terus aku lakukan A, aku lakukan B, aku dapat kepercayaan, terus aku lakukan A, aku lakukan B lagi, dan aku naik. Terus someday aku kehilangan itu karena kejadian satu dan lain hal. Terus aku marah gitu, wah kecewa sama Tuhan. Kenapa ini terjadi gitu? Dan ternyata ya itu aku ngerasa itu karena kita dapati kita percaya kita ngelakukan itu atas nama Tuhan dan ternyata ya itu atas nama diri kita aja gitu dan kita mendapatin diri kita punya iman yang palsu. Kenapa begitu? Karena kita di semua ini pengen hidup nyaman dong, ingin dihormatin, ingin dihargain, pengen hidup berkuasa, pengen uh, mengendalikan sesuatu, mengendalikan orang lain, dan padahal Alkitab ngajarin kita untuk kita harus tunduk kepada Yesus saja. Dan menurutku itulah kenapa iman kita kepada Yesus saja itu mesti diuji karena kita dapati iman kita seringkali palsu. Kayak contoh aku pelayanan aku semangat. Terus aku pelayanan bareng orang lawan jenis aku suka jalanin. Terus saya tiba-tiba aku dilukain, aku putus, aku kecewa dengan pelayananku. Dan aku tuh ternyata dapati pelayananku tuh bukan atas nama Tuhan, tapi atas dasar rasa cinta gitu. Mungkin di awal kita percaya aku lakukan ini untuk Tuhan, tapi ternyata aku dapatin setelah diuji, oh ternyata yang aku lakukan tuh bukan untuk Tuhan, tapi untuk cewek aja gitu. Ya begitu pun soal karir juga aku lakukan ini untuk Tuhan, aku berkarir untuk Tuhan. Tapi ketika semua itu ditarik sama Tuhan, ya 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 itu yang kita lihat iman kita tuh atas dasar Tuhan atau atas dasar ini aja, kesenangan kita aja, pride kita aja. Ngerti kan ya? Kayak misalnya aku nabung, terus ya aku atur waktuku, aku memberi juga buat Tuhan. Aku percaya yang aku lakukan ini, aku manage uang ini untuk Tuhan. Tapi pas uang itu hilang, dia tuh hancur, rontok imannya. Ternyata kita dapatin imannya tuh pengharapannya tuh pada uang, bukan pada Tuhan. Ya aku merasa itulah kenapa iman kita tuh mesti diuji. Karena hmm, ya biar kita tahu ya, biar dimurnikan sih. Ya seperti slogan KRS Langit Baru Bumi Baru, itu kan gak sesederhana itu ya. Ketika iman diuji, ternyata kita dapatin, ya ternyata pengharapan kita ya masih di dunia-dunia aja kok, masih
sebatas eh, pemenuhan kebutuhan jasmani doang kok. Padahal kita udah ngerasa kita tuh punya pengharapan terhadap Yesus saja gitu. Tapi ketika itu diuji, ya ternyata nggak se- sehebat yang kita kira. Aku ngerasa itu sih kenapa iman tuh mesti diuji karena kita dapatin diri kita miliki iman yang palsu sih. Kayak misalnya putus cinta, saat putus, ya ternyata aku dapati diriku, oh ternyata pengharapanku bukan sama Tuhan ya, tapi sama ya cewek gitu. Itulah kenapa balik lagi ke Yakobus, kenapa kita harus menganggap ini suatu kebahagiaan? Karena ya biar kita tahu anggaplah suatu kebahagiaan karena eh, biar kita tahu iman kita itu murni atau ya atau atas dasar ada dasar lain lah ke atas kita melakukan itu. Hmm, aku minta Katom Yakobus satu ya tempatnya. Bentar, aku bacain ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di teks aslinya sempurna itu dewasa sih. Jadi saat aku hayati, aku dapati ternyata apapun yang kita lakukan, masalah yang kita hadapi itu mendewasakan dan itu terasa sih harusnya. Eh, dan bukan buat kita aneh atau malah membuat kita jadi stabil, jadi lebih cakap mengambil keputusan. Nah, itu menurutku pendewasaan. Jadi masalah yang kita hadapi itu memurnikan kita, semakin kita yakin bahwa Kristus itu cukup gitu. Hmm. Aku baca ayat 5 ya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hmm. Oke, jadi aku ulang ya. Jadi orang di luar sana menganggap masalah ya masalah, problem ya problem, tapi kita diajar untuk tiap masalah yang kita punya menganggaplah itu suatu kebahagiaan, karena itu ya menyempurnakan kita. Mungkin nggak sesederhana itu ya, tapi ya ketika baca ini terus hadapin satu problem, ya aku belajar rendah hati sih. Jadi apapun problem di keseharianku, aku paksa diriku supaya nganggap itu jadi suatu hal yang eh, menyenangkan. Apa ya kata tepatnya ya, yang menyenangkan. Ya karena kadang-kadang aku juga ngerasa problem-problem kita, masalah-masalah kita juga ini kok dihadapin sama orang-orang umum juga. Ya misalnya masalah karir. Oh, aku problem dengan karirku, terus aku lihat temanku juga ya masalah juga dengan karirnya, tak juga dengan studinya. Tapi yang membedakan kita adalah kita nganggap masalah itu menjadi suatu kebahagiaan karena itu mendewasakan kita. Karena aku juga ya mungkin dengar Pak Eras ngerasa ya target kita tuh sempurna, bukan cuman jadi bisa menyelesaikan masalah itu, tapi tujuannya ya sempurna seperti Kristus. Jadi ya menurutku masalah yang kita hadapin itu nggak harus power up atau power down, tapi aku pribadi sih aku eh, belajar berserah sih sama Tuhan atas setiap masalah yang ada. Karena aku tahu apa itu mendewasakan dan mendewasakan makanya harus dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Hmm.
kemarin aku sharing juga di ini sih pas rapat. Jadi ada ilustrasi sederhana yang aku ngerasa itu aku inget sih dalam ngadapin masalah. Jadi jadi pas pas sore kan sore mau pulang, aku dapatin tuh di luar tuh di jalanan di depan tuh macet. Terus aku bilang sama teman-temanku, oh eh, kita ini aja yuk, kita diam dulu di kantor sampai malam. Karena biar nanti apa nggak macet, biar aja nanti ini macet paling juga nanti malam juga udah sepi gitu. Udah kita dapetin di jalan di depan itu macet, ya udah kita balik ke kantor dan kita nunggu sampai malam. Tapi ada satu temanku, dia inisiatif naik ke atas gedung, terus dia lihat dari atas ke gedung itu ternyata yang macet tuh cuman di depan doang. Setelah itu lancar gitu. Terus temanku itu langsung turun ke bawah terus manggil teman-temanku, kita harus pulang sekarang loh. Karena macetnya itu cuma di depan doang. Kalau tambah macet tuh, mending kita pulang sekarang. Dari ilustrasi itu aku ajarin untuk kita harus punya perspektif sih dalam menghadapi masalah. Mungkin kalau kita lihat ke depan kayak nggak jelas, kayak aduh nggak jelas banget sih. Ke depan gua nih udah nggak ada, udah karir nggak jelas, jodoh nggak jelas, ya ekonomi juga nggak jelas. Tapi aku diajar untuk punya perspektif Tuhan sih, yang dimana ya apapun yang terjadi, yang kita lakukan itu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Di depannya bisa jadi nggak, mungkin di depannya bisa, ke depannya nggak jadi lebih mulus sih, aku akuin sih, aku rasain juga, tapi aku ngerasa ke depannya bisa jadi kita lebih stabil dalam menghadapi masalah-masalah itu karena kita diuji dan menganggap masalah itu sebagai pendewasaan gitu. Sharingku gue satu pertanyaan sederhana sih dari dari sharingku. Jadi pertanyaannya adalah kejadian berapa yang Tuhan ajarin. Ya apa Kak pertanyaannya Kak? Kok nambah? Potong Pertanyaannya tadi adalah, pertanyaan. oh potong, bentar. Kejadian berharga apa yang terakhir kali Tuhan ajarin ke kalian? Oke. Oke, sebelumnya kita foto dulu guys sebelum kita jawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Deka untuk sharingnya. Seperti biasa kita kasih reaction ya. Oke, siapa yang foto? Halo Kak Jenister, aku kenalan sama Kak Jenister. Aku Thomas dari Tangerang Selatan ya Kak. Tangerang, Tangerang bohong banget. Emang tahu Tangerang di mana, Kak? Emang Tangerang Tangerang tuh dekat dekatnya stasiun apa Karawaci. Kak? Dekatnya Karawaci. Stasiun terdekat apa Kak? Manggarai ya. Manggarai. Manggarai Apa-apa semuanya Manggarai ya, Kak? Manggarai pusat dunia. Harusnya kemarin Pusat pas ke dunia. Jakarta ke Manggarai ya. Dia tahu Jangan ngapain kok ke jauh-jauhin Manggarai. kok. Olip, kamu nggak nyalain Olip? Ini udah nyala. Iya curang nih Olip. Mana videonya Olip? Ah, Tentang bukan Olip ding. Tak kira Olip. udah nyala. Nyalain lampunya tuh Olip. Nggak mau jalan. Olip, Sampai. Olip di sana kamar sendiri. Oh, pasti nyalain tiba-tiba rame ya. Wah, cowok semua. Surprise. Surprise. Kitanya yang tersurprise-surprise nanti. Ayo, Iya. kayaknya udah semua nih.
Ada yang bisa foto? Mana topi togamu, Lip? Aku bisa. Gitu.